يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar?" Ya, duhai Rasul, kira-kira apa pendapatmu jika aku mengetahui bahwa satu malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Kata beliau, ya, ma aqulu fiha, kira-kira kata Aisyah, apa yang aku ucapkan? Rasul menjawab, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang nak pakai karim silakan, tidak pakai karim juga silakan, ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duhai Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, menyukai akan pemaafan, maka maafkan aku. Menarik sekali, pada zikir ini, pada doa ini, titik penekanannya yang dianjurkan adalah fa'fu anni, bukan faghfirli. Sementara di antara doa yang sering kita ucapkan adalah al-ghufrah, maghfirah. Allahumma ighfir lana, rabbi ighfirli wali walidayya. Tapi ketika khusus pada malam keutamaan Lailatul Qadar, maka yang diajarkan oleh Rasul adalah kalimat afu, fa'fu anni. Maka menjadilah pertanyaan, kenapa penggunaannya fa'fu anni tidak faghfirli? Ya, maka tentunya jawab yang pas, yang hanya mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak ketika kita kaitkan dengan nas-nas yang lain, paling tidak ada dua kemungkinan kenapa Rasul memerintahkan menggunakan kalimat al-afu. Yang pertama tentunya ada perbedaan antara makna al-afu dengan al-maghfirah. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Maka kalau kita lihat dari sisi maknanya, maka al-afu itu penekanannya maknanya adalah penghapusan total, tanpa bekas, tanpa sisa sama sekali, itu al-afu. Sementara al-maghfirah, ya, al-maghfirah itu kalimatnya adalah maknanya menutup. Artinya apa? Ketika seorang hamba memohon al-afu, maka yang diinginkan adalah dosa-dosanya, kesalahannya dihapus total oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bekas sedikit pun, sehingga dibatalkan hukuman-hukuman akibat dosa-dosanya. Sementara al-maghfirah itu sifatnya menutup. Maka dia minta agar dosa-dosanya ditutupi, sehingga aib-aibnya tertutupi, sehingga dia tidak malu, aibnya ditutup oleh Allah di dunia dan tidak dipermalukan di akhirat. Yang tadi dosa diganti oleh Allah dengan pahala. Itulah makna al-maghfirah. Maka yang kedua, ketika kita kaitkan dengan keutamaan Lailatul Qadar, ya, maka para ulama, di antaranya lebih khusus ada Imam Nawawi dalam Al-Minhaj, ketika beliau menjelaskan maksud hadis tersebut, bahwa di antara keutamaan malam Lailatul Qadar itu dicatat takdir tahunan. Rezekinya, kondisinya, bagaimana setahun yang akan datang, itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Makanya pada kalimat tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim, ya, min kulli, maka dia turun. Para malaikat dan malak Jibril turun pada malam tersebut, ditiadakan, oh si Fulan bin Fulan, 1 tahun ini kau akan begini. Semuanya tercatat pada malam itu. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara penyebab daripada
kerusakan yang terjadi akibat tingkah laku kita, dosa kita akan berdampak kepada apa yang akan terjadi. Maka selaras dengan Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibah bima kasabat aydikum. Tidaklah kerusakan, dosa, perbuatan atau musibah yang menimpamu di muka bumi ini, bima kasabat aydikum, itu karena ulahmu sendiri, itu karena dosamu sendiri. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah ampunkan, Allah tutupkan itu, Allah hilangkan semua sehingga kamu tak jadi dihukum. Artinya apa? Bisa jadi karena dosa seorang hamba dia sulit mendapat jodoh. Bisa jadi karena dosa seorang hamba, maksiat seorang hamba di tahun ini dia kena penyakit yang berbahaya, kanker dan sebagainya. Bisa jadi karena dosa seorang hamba maka di tahun ini dia susah untuk mendapatkan kebaikan, susah hadir dalam majelis, kemaksiatan lebih dominan daripada kebaikan. Bisa jadi karena dosa yang diperbuatnya, tak mau menerima masukan dari orang lain, dia merasa paling hebat dan sebagainya. Bisa jadi karena dosa yang diperbuatnya, dia susah mendapatkan keturunan. Bisa jadi karena dosa seorang hamba, dia dipecat dari pekerjaannya dan sebagainya. Maka ketika kita bermohon kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita mohon kepada Allah agar semua dosa-dosa tadi ditutup oleh Allah, dihilangkan oleh Allah sama sekali, tidak berbekas, sehingga dibatalkan hukuman-hukuman musibah yang akan menimpa seorang hamba pada tahun ini. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah perbedaan antara al-afwu dengan al-maghfirah. Maka sangat relevan ketika di malam Lailatul Qadar doa yang diajarkan Rasul, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang berhak mendapatkan keutamaan itu, sehingga yang sudah ditakdirkan keburukan bagi kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi. Pas ini agak panjang dari minggu sebelumnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.